Apa lagi murni pa daw? Dari sini aja deh ya. Nah ini deh ya. Ini pohon cangkuang ya. Nah sekarang pohon cangkuang. Nah ini cari cangkuang ya. Cari cangkuang ini dinamakan dengan nama cari cangkuang itu diambil dari jenis pohon. Namanya ini pohon cangkuang ya. Cari cangkuang ini ditemukannya di desa Cangkuang dan nama cangkuang itu diambil dari jenis pohon ya. Nah cari cangkuang ini Cangkuang itu ada dua peninggalan ya, patung Dewa Siwa kuno dengan makam Eyang Madam Arif Muhammad. Nah candi Cangkuang ini dulunya udah hancur ya, udah berantakan, udah rata dengan tanah, udah hancur ya. Nah ini batu Bapak Oke itu penasaran dengan timnya datang ke sini ya untuk mengadakan penelitian pencarian batu. Waktu itu batu yang asli ditemukan cuma 40% ya. Setelah direnovasi Ya, cari Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggal raja mana dan raja siapa. Karena prasasanya belum kita temukan. Namun candi Cangkuang ini dilihat sama para ahli agama Hindu ya, dengan ahli candi. Candi Cangkuang ini khusus untuk sembahyang dan peristirahatan aja. Karena di dalam candi itu ada patung Dewa Siwa, sudah sering dipugari masukkan ke dalam candi. Ada lubang, dalamnya lubang itu 7 meter. Nah dulunya lubang itu tempat penyimpanan abu jenazah agama Hindu. Nah sekarang ditutup dengan patung Dewa Siwa. Nah yang di sebelah ini ada makam Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad. Nah Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad ini dulunya beliau seorang panglima perang kerajaan Mataram waktu Raja Sultan Agung ya. Disuruh menyerang tentara POC oleh Sultan Agung ke Batavia, gagal, pulang ke kerajaan takutnya ada sanksi dan malu sama rakyat Mataram. Nah beliau lari ke sini. Sebelum Mbah Dalam Arif Muhammad datang ke sini, masyarakat di sini udah menganut agama Hindu ya, karena ada patung Dewa Siwa dengan candi. Nah sesudah beliau datang ke sini menyebarkan Islam di sini, nah sekarang alhamdulillah ada muslim semua. Namun waktu Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, nuansa Hindunya sama beliau itu nggak dibuang. Nah di sana itu kan ada kompleks rumah adat ya. Nah waktu Eyang Mbah Dalam Arif Muhammad tinggal di sini dan menyebarkan Islam di sini, beliau itu punya keturunan 7. Yang 6 perempuan tanahnya rumah, yang 1 laki-laki tanahnya musola ya. Itu dari abad 17 sampai sekarang tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Nah yang sekarang tinggal di kompleks rumah adat generasi yang ke-8, ke-9, ke-10. Jumlah penduduknya sekarang tinggal 21 orang, 11 laki-laki dan 10 perempuan. Karena di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah, itu paling lama 2 minggu harus keluar dari kompleks rumah adat ini. Nah terkecuali salah satu udah meninggal, ibu atau bapaknya, jadi anak yang sudah keluar itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan, namun yang hak anak perempuan. Karena anak Mbah Dalam Arif Muhammad satu-satunya laki-laki meninggal, makanya ditandakan dengan musola ya. Karena di kompleks rumah adat ini ada adat istiadat, itu seperti larangan adat kampung pulau ya. Yang tinggal di kompleks rumah adat ini dari keturunan Mbah Dalam Arif Muhammad yang keluar atau yang tinggal di sini tidak boleh membuat rumah beratapan jure dan tidak boleh menabung uang besar. Hari Rabu dan malam Rabu.
Nah, sesudah Madam Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, hari Rabu dan malam Rabu itu yang tinggal di komplek rumah adat tidak ada kegiatan keluar, cuman ada kegiatan untuk memperdalam ajaran Islam. Ya, seperti apa, untuk belajar, untuk bertani itu ya. Jadi untuk belajar dan tidak boleh menambah kepala keluarga, tetap 6 kepala keluarga, dan tidak boleh menambah bangunan pokok, tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala. Ya, jadi ini dulunya ada mitos di sini, mitos tentang uang ya. Jadi mitos tentang uang di sini dulunya sebelum kami dipugar, patung. Ayo uang 50 rupiah. Diambil kulitnya dibuka, diambil kulitnya. Nah ini kulitnya sebesar ini. Nah ini alat penggepreknya. Nah ini yang besar ininya, ini untuk penghancur. Ya, ini untuk penghancur. Nah ini untuk menghaluskan yang ini. Nah ini untuk penghalus. Nah ini untuk penghalus ya. Nah jadi ini cara-cara ininya, cara untuk perendaman 3 hari itu Bu, dari yang kasar ini, dari yang bolong ini diurut. Nah diurut begini. Nah sudah diurut. Nah ini hasilnya yang sekarang ya. Nah ini hasilnya sekarang. Al-Quran ditulis di sini. Ya, itu dari kulit kayu sae. Kalau nama itu apa? Itu kalau dulu prosesnya ditemukan 17 makam keramat pengikut Madam Arif Muhammad ya. Orang tapi kan kita belum tahu prasatinya gitu kan. Cuma ini mah diperkirakan kan kuali arah kecil. Kalau tiap hari di sini per bulan aja deh ya. Per bulan perkirakan tulis kayak perkirakan 10.000 satu bulan. 1.000 deh. Kalau rumah Lebih. Dan konten makam Madam Arif Muhammad kan orang Belanda kan, jadi buku itu kan yang menulisnya orang Belanda ya, yang bernama Poderman itu. Jadi bapak itu cuma berdoman aja kepada buku itu. Jadi menemukannya di dalam buku, yaitu penasaran datang ke sini melakukannya, adakan penelitian. jalan meter Kali 4,5, kalau tingginya 8,5 deh. 4,5 dipasang dari 8. Kalau tingginya 8,5 ya. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa datang ke sini untuk mengadakan penelitian ya, tindakan untuk lebih lanjut ya. Karena yang datang ke sini dari sekolah tinggi juga banyak yang datang ke sini untuk mengadakan penelitian ya. Karena buat anak-anak sekolah itu harus lebih dipertahankan. Karena sekarang di sini untuk banyak kunjungan wisata Bu ya. Jadi ada tambahan untuk jualan. Nah misalkan laki-lakinya untuk bertani ke kebun dan ke sawah. Nah untuk perempuannya untuk ikut jualan di sini Bu ya. Itu untuk kegiatan-kegiatan sekarang Bu ya. Untuk itunya bertaninya menanam padi aja, itu yang diperkuat di sini Bu ya. Hubungan pemerintahan bergabung Bu ya, karena di sini kan masyarakatnya semakin menipis, semakin menyusut, apalagi sekarang tinggal 21 orang. Jadi masalah hubungan ke pemerintahan itu bergabung ke Desa Sangkuang, misalkan RT, RK itu bergabung. Ya, sebelah sana ya, sebelah sana. Ya. Kebanyakan Sunda kan nggak bisa Bu ya, makanya yang dipakai bahasa Indonesia aja. Kalau saya ngobrol sama dengan orang-orang adat kampung pulau misalkan untuk mengadakan liungan itu yang dipakai Sunda. Masyarakatnya lebih terbuka ya Pak ya, maksudnya Kalau di sini Bu, menikah sama orang ya, lain. nah itu masalah pernikahan di sini bebas Bu ya. Masalah pernikahan misalkan masalah pernikahan mau sama orang mana, sama agama mana misalkan ya, di sini cuma di sini ada satu kunci aja Bu. Misalkan orang-orang adat kampung pulau keturunannya sudah keluar nikah sama berbeda agama. Nah itu ada punya satu kunci aja di sini. Jangan kita ke bawah. Kita itu harus membawa. Nah, kalau benda pusakanya di sini yang ada cuman keris, pedang, batu aji itu ya dipegangnya masing-masing oleh adat kampung pulau ya Bu. Orang-orang kampung pulau ya. Karena takut-takutnya menjadi musyrik Bu ya. Kalau misalkan dipajang di sini takut-takutnya diperjualbelikan, takut-takutnya jadi musyriknya itu takut-takutnya akibatnya punya benda pusaka itu jadi
dia itu merasa puas gitu, merasa sakti karena benda pusaka, takutnya gitu Bu. Listrik, TV itu silakan aja. Kalau misalkan seperti yang lain-lain seperti Baduy, bagaimana kita ingin maju, kalau kita segala nggak boleh Bu ya. Kalau sekolah di sini, kalau SD ya pertama dari TK ke Desa Cangkuang, SD Desa Cangkuang, SMP ke Leles. Sekarang ada di belakang dari Kampung Parisi, sekolah SMA. Alhamdulillah Bu ya, yang sudah keluar di sini sekolahnya sudah. Kalau sekarang anaknya, anak Bapak 2, anak Pak Dirman 1, anak Pak Atang ada 3. Kalau sekolah nyebrang ya, naik Ya, rakit ya. ada yang naik rakit, ada yang jalan kaki ke sini Bu, ada yang di Setapak. Makanya di sini hitungan 21 itu dengan anak kecil ya. Kalau anak saya itu baru yang kecil itu 3 tahun Bu ya. Itu 13 itu dengan anak kecil. Oh. Kalau orang tuanya yang paling tua di sini ada 2, Ibu A dan Ibu Na, itu yang paling tua di sini Bu. Itu generasi yang ke-8. Makanya kalau Ibu bilang ngobrol misalnya sama yang tua di sini, Ibu ngomong bahasa Indonesia, dia itu ngerti tapi nggak bisa ngucapin Bu. Jadi berbahasa Sunda. Iya. Jadi ngerti ya, omongan Ibu tuh ngerti tapi nggak bisa bilang gini. Nah di sini, kalau di sini ada sesepuh adat ya, sesepuh adat namanya kuncen. Nah kuncen itu untuk menyambung lidah tamu yang mau berjarah ke Mama Mamad dan Maris Mamad. Takutnya jarah itu jadi musyrik Bu ya. Jadi yang Jadi selalu ada kuncian. iya, jadi gini, yang jarah ke sini itu takut jadi musyrik ini Bu. Kebanyakan kan sekarang jarah itu nggak boleh musyrik. Nah, jadi sama kuncen itu dikasih tahu. Jadi yang jarah ke sini diantar sama kuncen itu. Jadi kita itu berjarah ke Mama Mamad dan Maris Mamad itu untuk mendoakan, bukannya untuk meminta. Makanya jadi takut salah Bu, takut minta sama makanya jadi musyrik, itu yang jadi musyrik. Kunciannya coba. Sekarang kuncinya Pak Atang Bu ya. Ya, yang keturunan dari Kampung Pulau ya, ada yang pada maju itu yang sudah keluar deh ya. Yang sudah keluar itu maju karena orang Kampung Pulau di sini tidak untuk mencari nafkah keluar. Iya, cuma kalau anaknya ya silakan aja. Tapi kalau kepala keluarganya harus tetap tinggal di sini. Jadi untuk menjaga kelestarian yang ada di sini, misalnya untuk merawat makam-makam keramat gitu ya. Kalau jalan-jalan itu silakan aja. Cuman di sini dikasih waktu itu jangan meninggalkan 2 minggu aja. Jadi tidak boleh tinggal di sini, misalkan kepala keluarga tidak boleh menambah. Jadi yang nikah itu tidak boleh 2 minggu kan, tidak lebih. Jadi yang keluar itu kalau 2 minggu itu tidak boleh lebih, harus masuk lagi ke sini gitu. Memang Bu, misalkan tidak boleh menambah kepala keluarga di sini ya, karena masyarakat adat Kampung Pulau itu memang digali itu memang kepikir Bu ya sama saya. Memang kalau di sini disilakan untuk keturunan Madam Maris Mamad tinggal di sini dibebaskan. Nah orang adat yang 6 rumah ini harus kemana mencari nafkahnya kalau misalkan lahan pertaniannya dibuat rumah. Itu neneknya tuh. Assalamualaikum. Nenek.
Jangan bang. Jangan bang. Jangan taruh pinggir, jangan di pinggir. Jangan taruh di pinggir kak. Ini indah. Batam. Oh. Terus kan di sana dia